Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan malam ini kita kembali mengkaji bahasan nikah dari Bulughul Maram. Kita akan bahas hadis 1049 sampai 1053 dari kitab Bulughul Maram ini, yang nantinya akan membahas beberapa hal. Yang pertama, hukum menghadiri undangan di hari pertama, ba'dal yaumil awal, yaitu setelah hari pertama, yaitu ada undangan kedua, ada undangan ketiga gitu, dengan ini orang yang sama, seperti yang kemarin kita sebut ketika bahas syarat-syarat menghadiri undangan gitu. Terus yang kedua, kita akan lihat bagaimanakah sederhananya pernikahan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita juga akan lihat pernikahan Nabi SAW ini, bagaimanakah contoh kesederhanaan dari pernikahan tersebut. Hadis 1049 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Ta'amul walimati awwala yaumin haqqun wa ta'amu yaumis tsani sunnatun wa ta'amu yaumis tsalis sum'atun." Rawahu Tirmidzi wastaqrabahu wa rijaluhu rijalus sahih. Walahu syahidun, ini hadis 1050. Walahu syahidun an Anasin radhiyallahu anhu inda Ibnu Majah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, makanan walima pada awal yaumin, pada hari pertama itu adalah hakun. Itu yang ditekankan. Itu sudah jadi kewajiban gitu. Wa ta'amu yaumis tsani sunnatun, pada hari kedua itu sunnah. Wa ta'amu yaumis tsalis sum'atun, kalau sudah hari ketiga itu cuma ingin dapat pujian, sum'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, para perawinya adalah perawi-perawi, dan dia menganggap bahwasanya di sini gharib, dan perawinya itu perawi dari kitab sahih. Dan hadis ini punya penguat dari hadis Anas radhiyallahu anhu dari Ibnu Majah. Jadi intinya di sini punya syawahid, penguat ya. Namun penguat ini juga dhaif. Dan ada illah dalam hadis ini. Intinya kita ambil fawaid ya, walaupun hadis ini dhaif, ada faedah, yaitu ini jadi dalil tentang disyariatkannya mengadakan walimatul urs itu 2 kali. Hari pertama itu dikatakan wajib, hari kedua itu sunnah. Sedangkan hari ketiga itu sudah jadi riya dan sum'ah. Ya, hari ketiga itu sudah berlebih-lebihan, haram. Pengadaannya hari ketiga itu riya, sum'ah, menghadirinya juga tidak boleh. Harus sudah berlebihan ketika itu. Ini bagi yang mengamalkan hadis ini dan dia mengamalkan dari sisi isinya ya, dari sisi maknanya. Walaupun di sini ya, tidak lepas dari pembicaraan dari para ulama.
Namun ulama yang lain berpendapat seperti Imam Bukhari bahwasanya boleh walimah itu sampai 7 hari. Ya, boleh walimah itu sampai 7 hari karena perintah dalam hadis itu, dan kita menghadirinya yang 7 hari tadi itu terserah menghadirinya berapa kali gitu ya. Karena perintah untuk memenuhi undangan itu mutlak. Jadi hari pertama, ya hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya. Dan sebagian ulama lagi seperti sebagian ulama Malikiyah, ada juga sebagian ulama Syafi'i, juga hal ini dipilih oleh As-San'ani dan juga Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, tentang bolehnya walimah pada hari ketiga jika memang itu ada hajat, ada kebutuhan. Misalnya undangan terlalu banyak, kalau sekaligus ini nggak mungkin. Atau tidak bisa mengumpulkan mereka dalam satu waktu, sehingga dibuat hari kedua, hari ketiga gitu. Apalagi saat pandemi kayak begini kan, kumpul-kumpul jadi masalah gitu ya, karena COVID. Jadi bisa jadi undangannya banyak tadi dijadikan 2 hari, 3 hari, 4 hari. Dan tanpa memandang hadis tadi, karena hadis tadi masih dapat kritikan dari para ulama. Nah, inilah yang dikuatkan oleh Syekh Abdullah Fauzan. Ia menyatakan bahwasanya ya selama itu tidak termasuk pemborosan, tidak termasuk membangga-banggakan diri, maka sah-sah saja mengadakannya pada hari pertama, kedua, ketiga. Contoh misalnya di tradisi sebagian tempat, ya, kadang lakukan 2 hari, dikarenakan hari pertama itu untuk selain yang akan menghadiri resepsi pada hari inti, karena yang dihadirkan pada resepsi itu cuma keluarga, terus dari besan dan juga keluarganya, ya, memang terbatas sekali. Jadi dibikin 2 hari seperti itu. Namun kalau mau menghadiri, ya, ini kata Syekh Abdullah Fauzan, cukup menghadiri undangan yang pertama saja. Kecuali situ mungkin ada sebab yang lain gitu ya. Karena mungkin saking dekatnya dia, atau ini karena keluarganya, ya dia hadiri semuanya. Nah, ini tentang masalah ya mengadakan pesta sampai sampai 2 kali, 3 kali, itu bagaimana asalnya itu masih dibolehkan. Apalagi di situ ada kebutuhan karena sempitnya tempat, banyaknya orang yang diundang, tidak mungkin dikumpulkan pada satu waktu. Ya, selama ini dengan catatannya tidak maksud untuk berbangga-bangga diri gitu. Tidak untuk menyombongkan diri. Ini kan saya orang kaya ini, 2-3 hari makanan saya masih bisa saya sajikan banyak. Bukan kayak begitu. Kemudian sekarang kita masuk lagi bahasan ini sesuai dengan tema kita malam hari ini, ada kesederhanaan pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca 2 hadis, yaitu yang pertama hadis 1051 dari Sofia binti Syaibah radhiyallahu anha. Ia mengatakan, aulaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisaihi bimudayyani aulaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisaihi bimudayyani min sya'irin, akhrajahu al-Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata juga, aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Khaybar wal Madinah salasa layalin yubna alaihi bisafiyah fada'autul muslimin ila walimatihi fama kana fiyya min khubzin wala lahmin wa ma kana fiyya illa an amara bil anta'i fabusitat fa ulqiya alaiha tamru wal aqitu wasamnu, muttafaqun alaih wa lafdhu lil Bukhari. Kita lihat dulu yang hadis 1051 dari Sofia binti Syaibah. Ia mengatakan Nabi SAW mengadakan walimah terhadap sebagian istrinya dengan muddaini, dengan 2 mud syair, 2 mud gandum, 2 mud ini 1 mud ya.
1 mud, ya, terus jadikan 2. Ah, 2 ini. Sederhana sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sedangkan dari Anas disebutkan, Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdiam selama 3 malam di daerah antara Khaybar dan Madinah. Jadi Khaybar ada di utara, kemudian Madinah ini ada daerah di antara Khaybar dan Madinah untuk bermalam bersama Sofiyah, istri baru beliau. Lalu aku mengundang kaum muslimin menghadiri walimahnya. Jadi diundang lagi orang-orang untuk datang gitu. Dalam walimah itu tak ada roti dan daging. Yang ada ialah beliau menyuruh membentangkan tikar kulit. Lalu ia dibentangkan dan di atasnya diletakkan buah kurma, susu kering, dan samin. Nah, di sini yang pertama tadi itu namanya Sofiyah binti Syaibah, Ummu Hujair. Sofiyah binti Syaibah bin Utsman dari Bani Abduddar bin Qais. Di sini ada perselisihan tentang dia dijadikan sahabat ataukah tidak. Ibnu Sa'ad dan Ibnu Hibban mengatakan bahwasanya dia itu seorang tabi'in wanita. Dan Imam Bukhari katakan dalam kitab sahihnya bahwasanya dia itu ya sahabat. Juga yang menyatakan ini sebagai sahabat wanita adalah Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Hajar. Kalau hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, kalau hadis kedua muttafaqun alaih, maka dari sisi riwayat kita tidak terlalu banyak menelusuri ya. Nah, di sini kalau yang di dalam hadis pertama, Nabi SAW mengadakan walimah untuk sebagian istri beliau dengan 2 mud dari syair. Di sini tidak dijelaskan istri yang mana di sini. Namun kalau yang paling dekat kata para ulama seperti dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, yang paling dekat kita pahami yang dimaksud adalah Ummu Salamah. Dan tadi ukurannya 2 mud ini menunjukkan sedikitnya ya yang Nabi SAW siapkan untuk pesta nikah. Artinya sederhana gitu. Kemudian dalam hadis Anas kan tadi Nabi SAW itu bermalam di antara Khaybar dan Madinah. Itu di suatu tempat yang disebut Sohba. Ya, dia terletak itu di sebelah ya janub dari Khaybar. Jaraknya dari Khaybar itu kira-kira isnai asyara milan, 12 mili. Yaitu sebelah selatannya Khaybar, janub sebelah selatan. Ya, dari Khaybar sebelah selatannya ya. Ini Madinah, nah berarti ya Khaybar selatannya sini ada tempat yang namanya Sohba. Itu 12 mil dari Khaybar. Yang terus yang dimaksudkan yubna alaihi bis Sofiyah. Yubna alaihi bis Sofiyah di sini maksudnya az-zifaf. Yang dimaksudkan sini adalah dukhul biz zaujah. Yaitu malam pertama. Ya, bermalam bersama dengan istri barunya ya, berarti malam pertama. Nah, ini istilah dalam bahasa Arab ya, yubna ala, itu maknanya adalah malam pertama, az-zifaf. Kemudian yang disediakan ketika itu, lalu dibentangkan di atasnya itu, ya, yang ada ialah beliau menyuruh membentangkan tikar kulit anta, ya, anta. Ini terbuat dari kulit yang disamak, yang sudah disamak ya. Kalau kulit dari kulit apapun dari pelajaran fikih itu kulit dari kulit apapun dari hewan yang halal dimakan atau yang haram dimakan ya, pokoknya disamak maka kulit itu jadi suci menurut salah satu pendapat. Kecuali kulit anjing dan kulit babi, ketika disamak tidak bisa jadi suci. Kemudian di situ diletakkan ada buah kurma, tamar, terus akid, yaitu susu kering, ya. Kemudian ada lagi di situ samin, ya, ditaruh di situ samin. Nah, itu sebagai menu makanan saat, ya. Jadi sebelumnya itu malam pertama, terus setelah itu diadakan walimah saat walimah tadi.
Jadi kalau di sini kita lihat ceritanya, Nabi SAW itu malam pertama dulu zifaf dulu, baru kemudian mengadakan pesta walimah. Kalau kita kan biasanya satu paket gitu ya. Jadi akad terus langsung pesta gitu. Kalau Nabi SAW ya akad, sudah setelah itu dia bermalam dengan istrinya, setelah itu baru pesta walimah. Nah, hadis ini intinya jadi dalil ya. Hadis ini jadi dalil tentang disyariatkannya walimah nikah. Ya, disyariatkannya walimah nikah. Karena di sini termasuk pengumuman kepada halayak ramai dan di situ ada maslahat yang besar. Padahal di sini Nabi SAW itu dalam keadaan safar ya. Dan bekal beliau itu sedikit. Namun untuk mengadakan seperti itu tetap beliau adakan. Sebagai bentuk syukur pada Allah, mengumumkan nikah, bisa mengundang orang-orang fakir, orang miskin. Kemudian di situ hadir juga orang-orang yang dicintai, ada situ orang-orang kaya hadir, ada situ para kerabat, ada di situ tetangga, ada di situ sahabat-sahabat hadir berkumpul saat walimah nikah tadi. Kemudian di sini juga jadi dalil Nabi SAW tidak membebankan diri beliau untuk mengadakan pesta walimah nikah. Beda dengan kita yang terlalu memberat-beratkan diri sampai ada yang cari utangan untuk mengadakan pesta yang besar. Akhirnya ba'da nikah, ba'da pesta nikah tadi, utang menumpuk. Jadi beliau mengadakan sesuai dengan kemudahan yang beliau miliki. Tadi coba lihat dengan cuma kurma, ya, susu kering, samin. Kadang yang beliau dengan khubz, dengan roti. Dan daging saja. Seperti ketika beliau itu menikahi Zainab. Jadi kalau kita lihat dari menunya memang sangat-sangat sederhana sekali. Dan di sini ada peringatan dari Syekh Abdullah Fauzan, beliau itu katakan, di zaman ini itu terlalu banyak pemborosan dalam pesta nikah. Jadi sampai sewa yang super mahal, ya hotel-hotel mahal begitu. Padahal masih bisa buat sederhana gitu. Dari sisi makanan juga kata Syekh Abdullah Fauzan ini juga melimpah, banyak, mubazir di situ. Sampai ini ada kebiasaan juga ya beliau kritisi di sini. Ini sampai waktu makan itu ditunda sampai tengah malam. Ini sebenarnya beliau lagi kritik budaya orang Arab sendiri ya. Karena sebagian kalau mengadakan pesta itu ya bukan makan ketika jam 7 malam itu. Namun mereka menundanya nanti sampai jam 11 malam. Karena saya pernah menghadiri salah satu acara dari, dulu ada anak dari dosen saya dulu di Saudi, di Riyadh. Ya, ngundang ini saya kira mau makan itu cepat gitu ya. Datang langsung makan gitu seperti kebiasaan kita. Enggak, ini ditunda jam 11 malam dulu itu. Dan makanan melimpah, memang banyak sekali, pemborosan luar biasa. Nah ini beliau kritisi di sini sebagian orang Arab ada yang seperti itu. Juga di sini diadakan di hotel-hotel campur baur laki-laki perempuan. Ini bukan mensyukuri nikmat, namun ini adalah kufur nikmat sejatinya. Bahkan itu nikmat itu bisa hilang gara-gara kita mengkufuri seperti itu. Jadi yang bisa dilakukan kata beliau, saran beliau ya wajib ketika itu ya tempat diperhatikan sesuai kemampuan ya, kemampuannya seperti apa. Kalau dia orang kaya mungkin wajar-wajar saja ya dan pingin surprise untuk keluarga karena menyesuaikan keadaan diri kan dengan keluarganya gitu ya, nggak masalah kalau dia itu mampu. Ada yang terlalu memaksakan diri di hotel bintang 5 padahal dia tidak mampu untuk menyediakan tempat semacam itu kecuali dengan berutang saja. Juga di sini bisa membatasi jumlah yang diundang, jumlah makanan, macamnya. Jangan juga sampai larut malam. Ya kalau sewa tempat ya dengan sewa yang wajar. Ya pokoknya jauh-jauhi pemborosan ketika itu.
Nah, satu hadis lagi di sini, ini ada 1053, ini tentang hukum jika ada dua undangan datang sekaligus. Dari seseorang min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun nanti sanadnya ini dhaif, idza stama'a da'iyan, jika ada dua undangan, dua orang yang mengundang secara bersamaan, fa'ajib aqrabahuma baban, maka penuhilah orang yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Fa in sabaqa ahaduhuma fa'ajibil ladzi sabaq. Namun jika salah satu dari undangan tadi datang lebih dahulu, penuhi yang pertama. Mana yang lebih dulu, itulah yang dipenuhi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, namun sanadnya itu dhaif. Kesimpulannya di sini, hadis ini jadi dalil. Misalnya ada dua tetangga itu mengundang sekaligus, ya. Kalau misalnya waktunya tidak bertabrakan, ya nggak masalah gitu. Kalau ada tetangga ini mengundang sekaligus, ya, dan tidak mungkin datangi dua-duanya sekaligus waktu itu juga, misalnya undangan jam 9 sama-sama bareng jam 9, maka undangan yang datang lebih dahulu itulah yang dipenuhi. Walaupun mungkin tetangga ini yang lebih jauh, karena keutamaan dari yang mengundang pertama kali. Nah, jika ini tidak saling mendahului, kita nggak tahu mana undangan yang duluan datang nih ya, maka yang paling dekat dengan kita itulah yang dipenuhi undangannya. Ya, karena tentang misalnya ini yang satu tetangga kita itu 10 rumah dari situ, baru yang satunya lagi 20 rumah, ya paling dekat itu yang 10 rumah tadi gitu ya. Namun kalau misalnya ini undangan barengan, terus tetangganya ya sama-sama dekat juga gitu ya. Mana yang dihadiri, kata Syekh Abdullah Fauzan, penuhi yang lebih berilmu, yang bagus agamanya, yang soleh. Jika itu sama juga akhirnya, di sini kata Syekh Abdullah Fauzan, ya diundi saja. Semua punya hak sama, tetapi harus memilih salah satu, ya terpaksa diundi. Jadi tadi urutannya ya. Pertama, undangan yang datang terlebih dahulu. Ya, jika sama-sama datang terlebih dahulu nih, lihat tetangga yang paling dekat yang undang. Oh sama, ini sama-sama kok dekat juga. Oh berarti lihat mana yang paling berilmu, paling soleh. Oh ini sama juga keilmuannya, kesolehannya. Baru terakhir diundi. Dan di sini jadi dalil juga bahwasanya kedekatan kita dengan tetangga itu dilihat dari pintu. Labil jidron, tidak dari dinding atau tembok. Misalnya gini ya. Ini ada, ya saya punya tetangga ini 1, 2. Pintunya sama-sama, ini kalau saya mau ke dia ya pintu depan lewat sini. Namun ada tetangga lagi satu di belakang sini. Temboknya mepet dengan tembok rumah kita, tapi kalau ke rumah dia itu mesti putar gang. Nah. Yang dimaksudkan sini tetangga yang paling dekat tuh dilihat dari pintu. Ya, bukan dari tembok, karena ada temboknya yang mepet juga. Tapi lewat jalan yang berbeda, lewat gang yang lain itu baru ke dapat pintu tetangga kita yang tadi temboknya tuh mepet dengan tembok rumah kita. Nah, Allahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan esok malam baru kita bahas tentang ya adab-adab makan saat walimah. Jadi keistimewaan kitab Bulughul Maram ini ternyata saat walimah itu diajarkan juga tentang adab makan. Besok tentang adab makan saat walimah, besoknya lagi malam Sabtu itu larangan ketika makan saat walimah. Nah, baru tentang walimah ini selesai. Nah, setelah walimah itu pembagian malam untuk para istri, itu artinya fikih poligami berarti. Baru kemudian masalah khulu, perceraian dan seterusnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita kaji untuk kesempatan malam hari ini. Ini di pertemuan ke-39 ya. Oh ya, sebentar lagi saya akan berikan kuis. Bukan kuis sih, saya suruh tugas esai lagi nanti dengan hadiah yang lebih besar. Kalau kemarin nomor 1 yang menang itu dapat 300.000, mudah-mudahan bisa ditambah lagi sehingga semakin semangat untuk memberikan faedah-faedah, mencatat faedah-faedah yang ada.
Baik, kita lanjut dengan tanya jawab. Sebentar saya baca lewat YouTube dulu ya biar lebih cepat. Nanti yang di Zoom siap-siap dulu. Ustadz, kegiatan apa yang harusnya didalami dan dipersiapkan akhwat usia 25 tahun yang memiliki 7 adik kandung, Masya Allah. Selain menuntut ilmu syar'i dan urus adik-adik, ya tetap persiapan ilmu ya. Apabila memberikan les pukul 16, lalu ngaret 10 menit, 16.10, tetapi waktu selesainya juga ditambah 10 menit dari waktu semula, apakah ini termasuk korupsi? Ya berarti minta keridoan dari yang diajarkan gitu. Bagaimana hukum walimah yang menutup jalanan umum, apakah ini korupsi? Ini tergantung ini ya, saya tidak larang mutlak karena sebagian sudah diizinkan dari pihak RT, pihak RW, atau bahkan mungkin dia izin ke desa gitu. Sehingga tidak bisa dilarang kalau seperti ini ya. Nah, siapa tahu ada izin, buktinya dia bisa nutup karena nggak sembarangan nutup seperti itu, apalagi jalan sampai dialihkan begitu ya. Di negeri kita tentu saja ada aturan-aturan untuk itu. Ya usul-usul dulu lah kepada mereka yang adakan seperti tadi. Si A hendak berpuasa dan setelah sahur dia mandi wajib. Setelah sahur mandi wajib. Apabila di tengah mandi terdengar azan subuh, apakah sah puasa si A? Sah puasanya ya. Bagaimana hukum bermain musik atau mendengar musik? Soalnya suami Ana mengatakan kalau mendengar musik tidak apa-apa. Ya mungkin belum tahu, bisa sampaikan ya, pada suami, mudah-mudahan suami dapat hidayah ya. Pada saat wudhu di bagian membasuh tangan, air yang di muka menetes mengenai tangan, apakah ini termasuk air mustakmal? Yaitu air mustakmal tetapi tidak sengaja. Yang kesimpulan untuk air mustakmal, jumhur katakan kalau ini airnya tampung lagi ya tidak dipakai lagi gitu. Namun pendapat yang lainnya katakan air mustakmal masih bisa dipakai selama masih dianggap suci. Ustadz, bolehkah mengadakan acara ketika anak di khitan, acaranya hanya makan-makan saja? Apakah ini bid'ah? Tidak. Ini walimah khitan boleh. Ustadz izin bertanya, bagaimana menghadapi sifat perempuan yang suka berubah-ubah dan mengatasi kebosanan dalam rumah tangga bagi para pemuda yang ingin menikah nanti di usia 20 tahunan. Nah, ini belum nikah kan? Ya intinya ada hiburan, ada mungkin refreshing juga diberikan kepada istri ya. Jadi nggak jalani rumah tangga gitu saja, suami kerja, istri ngurus anak, nggak, ada satu waktu bersama gitu. Komunikasi yang penting butuh dibangun dan tetap kasih ini ya, masukan-masukan apa yang kurang diperbaiki. Nanti kalau sudah berumah tangga akan tahu cara untuk mengatasi seperti itu, kebosanan dan yang lainnya. Apakah di Biro Jodoh Rumah Iso bolehkah kita yang memilih calonnya itu harus orang Yogyakarta? Boleh-boleh saja. Bagaimana caranya agar kita bisa bersabar dalam menghadapi orang tua yang temperamental dan emosian? Beri saya nasihat Ustadz. Ya harus banyak-banyak sabar terhadap orang tua seperti itu ya. Dan banyak doakan mereka. Apa hukum membawa ayam putih atau ayam kampung sebagai paketan yang diberikan kepada tuan rumah? Kalau tidak ada keyakinan-keyakinan syirik tidak masalah. Ustadz, apakah hukum pelaku usaha kerjasama dengan GoFood atau GrabFood? Apakah ada riba di dalamnya? Kalau cuma pelaku usaha yang kerja di situ, merchantnya di situ mengikuti GoFood, GrabFood boleh. Tapi kalau untuk pembeli dia perlu hati-hati dengan saldonya ketika saldonya ditanam di situ kemudian didapatkan promo. Nah itu bagi pembeli yang perlu hati-hati. Misal suami tugas keluar kota dibiayai kantor, ya kemudian istri ikut transportasi bayar sendiri, tapi untuk penginapan bersama dengan suami yang dibiayai tadi. Apakah boleh Ustadz? Biaya sendiri. Ada satu kamar selama tidak rugikan kantor ya nggak masalah ya, Wallahu a'lam. Ustadz yang masuk 10 besar esai kemarin boleh ikut lagi nulis esai episode 21 sampai 40 boleh. Bahkan kalau dia juara satu lagi di esai yang video 21 sampai 40 boleh saja. Dia akan berhak dapat juga ya. Kita tidak batasi yang sudah dapat kemarin kemudian nggak dapat lagi ya. Dia tetap akan dapat. Setelah akad ada acara mendoakan yang dipimpin oleh seseorang. Terus nanti ada ujung-ujungnya zikir bareng la ilaha illallah, goyang kepala. Setelah itu makan-makan. Nah ini tidak ada tuntunan. Apakah akad harus diadakan di masjid? Tidak. Akad nikah tidak mesti diadakan di masjid. Ustadz, gimana menyikapi orang tua yang pengen hajatan ke kebanyakan orang pada umumnya? Apa nih maksudnya? Belum jelas. Ustadz, untuk mahar pilihannya apa saja menurut Rasul? Harus ringan, di hadis lain yang berat lebih baik. Bagaimana Ustadz? Yang paling mudah.
Paling mudah ini nanti tergantung ya, yang kaya yang paling mudah ya sesuai keadaannya, yang gak kaya ya berarti sesuai keadaannya juga. Ustadz, bagaimana mengatasi istri yang sibuk bekerja? Ya, sebaik-baik wanita itu ya waqarna fi buyutikun. Sebaik-baik wanita itu Allah perintahkan untuk diam di rumah, itu lebih bagus. Ustadz, maaf di luar tema, bolehkah memakai serum penumbuh jenggot karena saya tidak punya jenggot? Tidak punya jenggot maka jangan paksakan untuk tumbuh. Terima apa adanya saja, itu lebih baik. Ana dulu hijrah niat awal agar bisa menikahi calon istri yang bermanhaj salaf ya. Terus sekarang Ana sudah mantap hijrah karena Allah. Bagaimana cara merubah niat awal yang saya dulu hijrahnya karena istri? Ya perbaiki niat lagi. Belajar lebih serius lagi untuk memperbaiki niat tersebut. Ustadz, kalau ingin akikoh atau berkurban, hewan beli terus dipelihara beberapa tahun atau beberapa bulan ke depan. Boleh saja. Yang penting ketika akikoh, syarat akikoh itu sama seperti syarat hewan kurban. Batalkah puasa seorang yang dia menempelkan tisu di lidah untuk membuang sisa makanan yang masih ada agar tidak tertelan? Tidak batal. Barang yang belinya dari uang haram bagaimana Ustadz? Ya barangnya jadi masalah juga. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya tanya jawab dari Zoom, silakan. Dengan Ibu Tenti, silakan buka mic-nya. Ibu Tenti. Baik, baik Ibu Tenti silakan. Assalamualaikum Ibu Tenti. Baik, atau Bapak atau Ibu Fulana dari Jatim. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ustaz, mau izin bertanya, saya kan kerja ngajar di satu yayasan yang sering mengadakan istighosa gitu Ustaz. Apa itu? Nah, baik istighosa kayak istighosa sama ya. Itu baiknya saya gimana ya Ustadz menyikapinya kalau memang ada kegiatan seperti itu di sekolah? Kalau tidak diikuti gimana? Ya itu Ustadz, atasan tuh biasanya kadang negur-negur gitu. Kenapa enggak? Sudah pernah coba Ustadz dan ya gitu. Ya kalau dipaksakan ya mungkin ada tempat yang lebih bagus dari situ, lebih baik keluar saja deh. Lebih baik keluar aja ya Ustadz. Iya. Terus satu lagi Ustadz. Iya. Nggak jadi dulu Ustadz. Baik. Ya, jazakallahu khair. Oh iya Baik, satu lagi dari Zoom silakan. Lewat chat Ustadz bisa? Iya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah hadis yang menyatakan sembunyikan lamaran, umumkan pernikahan sahih? Jazakallah khair. Apa tadi hadisnya? Hadis yang menyatakan sembunyikan lamaran, umumkan pernikahan sahih. Apakah hadis itu? Wallahu alam, saya belum mengetahui hadis tersebut. Siapa tahu saya akan temukan nanti di lain waktu. Ya, terus yang berikutnya lagi? Yang kedua, apakah boleh kita memberi hadiah pada orang non-muslim yang menikah? Apakah boleh kita memberikan hadiah kepada non-muslim? Non-muslim yang menikah. Iya, non-muslim yang menikah, Ustaz. Asalnya beri hadiah ketika itu tidak ada kaitan dengan ibadah juga ya, maka sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ya, selama tidak ada kaitan dengan ibadah, itu kan hadiah yang mubah, masih boleh. Ya, terus. Ada yang raise hand bisa Ustaz? Iya. Ada Ibu Nindi, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, fadhol. Ustaz, saya mau bertanya. Saya kan saat ini sedang, bukan sedang ya, sudah khidbah dengan seorang ikhwan. Yeah. Ikhwan itu awalnya teman saya yang mengajak untuk ta'aruf gitu loh Ustaz. Kita tanpa perantara gitu. Sudah khidbah. Saya izin bertanya Ustaz. Ini kan kita lagi ngurusin ke kayak administrasi gitu ya Ustaz ya. Iya. Nah, waktu beliau ketemu saya,
kan kita jarang ketemu Ustadz gitu. Waktu ketemunya pas nazar sama khitbah aja gitu. Pas ketemu, apakah boleh membuka cadar atau tidak ya Ustadz? Kenapa membuka cadar? Waktu ke rumah, waktu itu saya nggak pakai cadar gitu, Ustadz lagi di luar rumah. Pas beliau datang nggak ngasih kabar gitu, jadi nggak tahu kalau beliau datang gitu. Terus ketika ini mau ngurus kan? Iya, mau ngurus. Keluar rumah. Enggak, ini Ustadz di depan rumah gitu loh Ustadz. Kalau nggak sengaja berarti kan? Saya bilang jangan, ya nggak sengaja gitu. Ya nggak sengaja, ya sudah, gimana lagi? Nggak apa-apa ya Ustadz, ya gitu ya Ustadz. Ya nggak sengaja. Terus kalau misalkan kita nemuin di rumah kan, kayak orang tua saya kan masih mikirnya saya tuh pacaran gitu loh Ustadz, nggak ngerti tentang ta'aruf gitu. Ya jadi sudah temani dia gitu. Iya, kalau ketemu itu, misalkan ketemu orang tua saya nggak nemuin gitu Ustadz, orang tua saya ngomong, temuin, nggak popo itu calon suamimu, kayak gitu Ustadz. Dan kalau saya nemuin, itu cadarnya suruh lepas gitu, gimana ya Ustadz? Nggak usah lepas dulu. Dipakai aja Ustadz? Iya, pakai saja. Baik Ustadz, sudah Ustadz, seperti itu saja Ustadz. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi sebelum saya balik ke telepon, monggo. Baik Ustadz, via chat. Afwan Ustadz, izin bertanya. Seorang akhwat sudah melakukan nazar. Selang beberapa bulan orang tua perempuan menyuruh calon menantunya untuk datang ke rumah sendiri untuk pengenalan dan pendekatan dengan orang tua akhwat tersebut. Adakah cara seperti itu salah, Ustadz? Nazar, setelah itu dalam rangka apa itu ketemu lagi? Pengenalan dan pendekatan dengan orang tua akhwat, Ustadz. Pengenalan dan pendekatan dengan orang tua dia, kalau ada perlu saja, kalau tidak ada nggak perlu. Ya, terus. Sudah ada yang raise hand dengan Ibu Okta, silakan buka mic-nya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, agak sulit memang. Jadi beritahu pelan-pelan, kalau tidak bisa ya jalani apa adanya sesuai kemampuan saja. Karena dalam masalah ini sulit dipaksa, karena ini masalah bukan hanya laki-laki dan perempuan yang menikah, namun ini urusan keluarga, bahkan ini urusan RT, urusan yang warga juga yang turut membantu. Gitu. Jadi semampunya saja. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Iya. Tentang korupsi yang Ustaz bahas pagi yang sebelumnya itu, tidak boleh memakai fasilitas kantor. Tapi misalnya sudah diizinkan oleh atasan kita memakai mobil kantor untuk digunakan pribadi, itu bagaimana hukumnya? Ini pegawai negeri atau pegawai swasta? Honorer, Ustaz. Honorer dari pegawai negeri apa bukan? Di kantor pemerintahan. Iya, nggak boleh. Walaupun sudah dia nggak punya hak, karena itu pemerintah yang punya hak. Baik. Waalaikumsalam. Baik, saya terima telepon dulu. Ada telepon langsung sambil saya baca YouTube. Ya, sebentar. Kalau ada langsung masuk ya, sebentar. Ya, itu telepon langsung. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum. Ya, dengan siapa, di mana ini, Bu? Oh, tadi lewat Zoom nggak bisa. Iya. Sunnah. Sunnah kan? Nah, Iya. Ini karena ini ada sebabnya sih Ustaz. Saya berpikiran gini, sebabnya itu, salah satu sebabnya itu orang tua saya, ibu saya sih, kalau misalnya saya kayak ngundang di rumah gitu, acaranya walimah di rumah, ngundang banyak orang dan jangka waktunya kan pasti, kalau di rumah kan tamu itu terserah ya, bebas gitu, itu pasti akan kelelahan gitu, dan akan ngedrop gitu kondisinya beliau. Nah, jika saya punya pendapat bahwa lebih baik saya ngirim besek paketan makanan gitu ke
ke tetangga-tetangga atau saudara-saudara gitu yang dari luar pun saya juga kirimin, itu bagaimana Ustaz? Karena orang tua kalau terlalu lama fisik orang tua nggak bisa ya. Iya, kalau misalnya di gedung pun kan juga kan ini kan sedikit waktunya dan pasti berdiri atau apa gitu, saya juga riskan gitu untuk orang tua saya. Ya bisa, yang penting pas akad ngundang orang-orang tertentu saja, sudah makan-makan cukup, yang lainnya tinggal dikasih nasi kotak. Iya. Wa iyyakum. Baik. Suara penanya kecil, ada settingan di chat coba nanti. Suara penelponnya kecil. Ya. Baik, lewat Zoom lagi silakan. Tunggu sebentar, tahan dulu. Coba telepon langsung. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, ini kalau mengajar terlambat kan itu dosa buat gurunya. Iya. Cara minta maafnya ke siswa atau gimana Ustaz? Pegawai negeri apa pegawai swasta? Pegawai negeri Ustaz. Pegawai negeri ya, agak sulit. Kalau pegawai swasta masih bisa ke atasan dan kepada siswanya. Nah, kalau kan saya ngajar gimana Ustaz? Gimana Ustaz cara saya minta maafnya gitu? Kalau PNS mungkin dia perkirakan jam yang dia telat tadi itu berapa, dia tidak manfaatkan sebesar itu. Uangnya? Iya. Ustadz, ini berarti kan gini, kalau kami kan masuk pagi, kantor kan 6:30, pulang jam 2, sudah datang 6:30 jam 2, hanya terlambat mengajar saja, itu juga masih harus dikurangi. Disuruh masuk kantor jam berapa? Masuk kantor 6:30, alhamdulillah kan nggak pernah terlambat, berusaha tidak terlambat, kemudian pulang jam 2, tepat waktu juga pulangnya. Iya. Kemudian amanah di dalam hanya pada saat mengajar aja sih, biasanya kan kadang memang kesibukan mengerjakan sesuatu akhirnya nggak lupa sedikit kayak gitu. Yang penting masuknya tepat waktu, pulangnya juga tepat. Berarti kan maksudnya hitungan masuk ke kantor itu beda, terlambat ke kelas itu juga dihitung juga termasuk korupsi sehingga harus dikurangi gajinya gitu saja. Iya, semuanya harus tepat waktu, konsekuensi. Oh. Berarti nggak bisa hanya kita sekedar minta maaf ke murid, siswa. Iya, PNS beda. Ustadz, ini kalau seandainya guru yang lainnya baik PNS maupun swasta dia terlambat, kemudian karena saya wakil kurikulum dia bilangnya ke saya, Ibu minta maaf ya saya terlambat, apakah itu bisa menebus dosa dia atau saya yang berdosa? Kalau swasta masih bisa seperti itu, Bu. Karena dia punya atasan. Kalau nggak masalah. Kalau honorer untuk pegawai negeri nggak boleh. Bagi pegawai negeri, kalau terlambat itu kan bukan tanggung jawab saya, Ustaz ya? Iya, bukan. Karena dia bukan tanggung jawab di Ibu langsung. Gitu. Iya, betul. Oh ya, alhamdulillah. Kemudian Ustadz tadi kan ada yang bertanya tentang wanita yang sibuk kerja ya suaminya. Ya. Kemudian saya agak ini Ustadz ya, karena kan memang intinya saya pengen keluar, tapi kan keluarga belum setuju. Wanita yang terhormat yang itu. Kemudian bagi kami yang bekerja gimana Ustadz? Apakah bagi waktu baik-baik untuk ngajar, terus untuk di rumah. Ya, itu yang sulit biasanya udah capek Ustadz. Iya, harus tanggung jawab. Ya. Oke. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya balik ke Zoom dulu, silakan. Baik Ustadz, sudah ada yang raise hand dengan Ibu Tenti. Tenti tadi sudah lewat telepon. Baik, ada Ibu Tia Carla. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Mau bertanya Ustadz, apakah ada sholat 2 rakaat setelah akad nikah dan apa doa mempelai laki-laki ketika memegang kepala istri setelah akad nikah? Nah, nanti baca di rumaiso.com. Sebentar, saya kasih tahu judul artikelnya. Rumaiso.
Kayaknya adab malam pertama. Nah, doa hubungan intim saat malam pertama itu. Nah, di situ ada artikelnya. Ada dua-duanya juga di situ. Yang kedua, Ustaz. Iya. Kalau kita bekerja pada perusahaan konsultan IT, Iya. yang mana klien perusahaan tersebut adalah bank, apakah penghasilan kita haram atau bagaimana, Ustaz? Apakah semua kliennya itu bank? Tidak semua bank. Tapi misalkan di random, Ustaz, misalnya untuk berapa bulan mengurus IT bank ini kliennya, nanti di random lagi perusahaan apa gitu. Jadi kita tidak bisa memilih. Terus kita bekerja di perusahaan konsultan IT, bukan di banknya itu secara langsung. Itu gimana, Ustaz? Yang diurus di bank apanya? Webnya, bikin web, biasanya begitu. Web riba apa bukan? Web bukan. Apa isinya? Apa ya? Service. Service. Ada pelayanan kartu kredit nggak? Sistem login katanya, sistem login. Sistem login. Iya. Kalau cuma sebatas itu nggak masalah. Kalau ada sistem riba yang dibantu nggak boleh. Penghasilan untuk yang di situ tidak boleh dimanfaatin. Tapi kita nggak apa-apa bekerja di perusahaan konsultan IT. Iya, karena perusahaan IT ini tidak langsung dengan bank kan, tidak semua kliennya bank kan. Iya. Iya, masih boleh. Terima kasih, Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi dari Zoom. Baik Ustaz, via chat Ustaz saya bacakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita tidak diundang ke suatu walimahan, tetapi kita hanya diajak oleh orang yang diundang ke walimahan tersebut, apakah kita boleh ikut hadir ke walimahan tersebut, padahal kita tidak diundang? Apa hukumnya kalau kita tetap ikut datang ke walimahan tersebut? Mohon penjelasan. Minta izin ke tuan rumahnya, diizinkan untuk yang punya hajat, diizinkan untuk bawa teman nggak? Kalau misalnya tidak diizinkan, maka teman ini harus pulang. Tapi kalau diizinkan, baru boleh masuk. Ya, silakan lagi. Ada di Zoom lagi, silakan. Baik, sudah ada Bapak Hanif Muhammad Kamil, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, tanya bagaimana cara melamar seorang anak yang tidak diasuh oleh orang tuanya sendiri, karena program ini diasuh oleh keluarga pamannya gitu. Kemudian ibunya menyembunyikan posisi ayahnya setelah itu. Lamar sih sesuai dengan itu, dia ada di mana, keluarganya ketika itu tahu, sudah cukup. Nanti yang problem itu cuma masalah nikahnya saja, siapa yang jadi walinya. Itu yang jadi walinya dari pihak apa, ayahnya sengaja disembunyikan oleh ibunya. Apa? Dari pihak pihak ayahnya itu disembunyikan semua identitasnya dari. Ya sudah, nanti serahkan ke KUA untuk siapa jadi walinya, ke kantor urusan agama. Iya. Baik, satu lagi dari Zoom, silakan. Baik, via raise hand ada Umazea, silakan buka mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Ini di luar tema boleh? Iya, singkat. Anak-anak itu di daerah sini nggak ada sekolah senang. Jadi anak memilihkan sekolah yang lebih senang itu di sekolah Muhammadiyah. Terus? Cuma di situ ada pembelajaran ke Muhammadiyahan. Iya, terus? Itu gimana ya? Yang penting orang tua bisa didik anak. Sebenarnya bukan masalahnya, kalau saya sih menilai, ini pendapat pribadi saya, inti pendidikan itu bukan pada sekolah. Kalau misalnya ada anak dia sekolah, ya tidak ada pendidikan yang bagus kecuali ke sekolah negeri misalnya ya.
terus terpaksa belajar di situ. Maka nanti kembali ke orang tua, nanti ketika di rumah dia didik bagaimana. Ini secara umum dia boleh pelajari seperti tadi, tidak masalah, lewat sekolah Muhammadiyah juga tidak masalah, tinggal orang tua nanti tambahkan masalah-masalah akidah penting nanti ketika di rumah. Iya, tapi pelajarannya itu Muhammadiyah itu kayak semacam ada apa ya, semacam organisasi Muhammadiyahan gitu. Iya, nggak masalah. Boleh saja. Boleh saja, Bu. Iya, nggak masalah. Iya, nggak masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita habiskan resen dulu, silakan. Baik, sudah ada Ibu Tari, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di antara teman-teman anak banyak yang mengikuti beli emas mini gold, Ustaz. Itu bagaimana ya hukumnya, Ustaz? Tunai di tempat majelis akad atau online? Biasanya uangnya diberikan dan nanti ada kayak mini gold yang diberikan, dan setelah dikumpulkan 10 mini gold boleh ditukar ke antam, Ustaz. Iya, beli mini gold ini tunai atau tidak? Tunai, Ustaz. Langsung beli di tempat? Beli ke, misalnya dia itu kayak ada resellernya gitu, Ustaz. Iya, emasnya dipegang nggak mini goldnya tadi? Langsung diberikan, Ustaz. Langsung diberikan ke, misalnya kalau kita beli nanti kita kasih uang ke reseller itu, nanti diberikan mini gold. Berarti langsung diberikan kepada pembeli? Tidak ada yang tertunda? Tidak ada, Ustaz. Ini penjelasan harus jelas loh. Saya salah jawab nanti tanggung jawab yang bertanya loh ini. Karena tadi saya diajak untuk beli emas itu, nanti katanya akan diberikan mini goldnya kalau saya kasih uang. Iya, emasnya punya wujud ya? Ada kecil katanya itu 24 karat, Ustaz, tapi saya tidak tahu juga, Ustaz. Nah, maksudnya gini, kalau dia pegang emas berarti emasnya ada, tidak boleh tertunda. Syaratnya itu. Saya tidak mau jawab boleh atau tidak, nanti simpulkan sendiri. Baik. Wa'iyyakum. Baik, satu lagi. Boleh via chat, Ustaz, atau text? Coba resen dulu, rambungkan. Baik, ada Ummu Zahra. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Tadi barusan ada yang nanya soal tidak diundang. Berarti kalau kita tidak undang walaupun itu keluarga sendiri yang menikah, misalnya sepupu atau ponakan, itu kita juga tidak wajib datang gitu. Kalau kayak gitu undangan yang sifatnya dari keluarga itu nggak perlu pakai undangan ya, sudah tahu gitu, sudah urf. Oh gitu. Iya. Masa dengan sepupu sendiri ya, tidak mau hadir gitu, itu aja. Paling kan nanti ditanya-tanya, buktinya nanti, ini kok sepupu saya nggak datang ya? Itu nggak perlu pakai undangan, sudah urfnya itu. Oh iya, baik. Kalau dicari-cari berarti diundang, dia nggak mau datang berarti. Dicari-cari. Soalnya saya pernah dengar kalau tidak diundang nggak boleh datang. Iya benar, tapi ada undang nggak mesti tertulis, ada undangan sudah tahu sendiri. Ini saudara saya nikah, ini masih sepupu sekali dengan saya gitu, masa nggak hadir? Kalau misalnya kayak sepupunya itu sepupu ipar gitu juga tetap ya? Iya, baiknya juga sama aja. Iya. Oh iya. Masih hubungan dekat pokoknya hadir. Oh iya. Satu lagi boleh di luar tema. Iya, terakhir. Iya. Kalau siwak itu khusus untuk digunakan laki-laki atau perempuan? Perempuan juga, hadisnya umum, laki-laki perempuan. Anak-anak juga boleh ya, Ustaz? Anak-anak juga boleh. Soalnya anak saya pengen banget nyobain. Boleh, Bu, boleh. Baik, kalau gitu. Kalau khairan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bisa dari chat terakhir silakan. Baik Ustaz, via chat sudah. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Bagaimana cara melamar seorang akhwat yang tidak diasuh oleh orang tuanya karena broken home? Ibunya menyembunyikan posisi ayahnya. Tadi sudah dijawab, Bu. Iya, terus. Izin bertanya, saya baru mengenal manhaj salaf dan saya baru tahu kalau harus selektif ikut kajian di masjid dekat rumah saya. Ada kajian yang saya tidak tahu manhaj ustadznya apa. Baiknya bagaimana ya Ustadz? Karena saya sering membantu membagikan makanan dan minuman selain ikut kajiannya. Ya, baiknya cari tahu dulu. Untuk masalah membantu beda ya, dari sisi apa nih? Karena mungkin dia jamaah di situ agak sulit menghindar gitu ya. Tapi kalau misalnya dia bukan masuk inti, tidak hadir, tidak apa-apa, maka dia lihat dulu, cek dulu gurunya yang ngajar itu siapa. Ya, satu lagi. Afwan Ustadz, izin bertanya, apa hukumnya gaji ASN yang WFH terkait kebijakan pandemik, namun tidak ada agenda produktivitas dari kantor sehingga tidak produktif, dan sebaiknya diisi dengan kegiatan apa Ustadz? Ya, kegiatan semampunya, karena di pandemi sudah diatur seperti itu, asalnya dia kerja sesuai tuntutan, misalnya jam sekian sampai jam sekian, itu saja. Kalau misalnya kok nggak sesuai dengan jam kerja, kok saya kerja sedikit dapatnya tetap seperti itu, ya sudah, itu mungkin pemberian tambahan dari sebagai pegawai negeri, sebagai guru gitu, itu tambahannya di situ. Wallahu a'lam. Ya, terakhir. Bismillah, Ustadz, apakah akad di rumah akhwat lanjut besoknya walimah, misal di pihak akhwat juga, kemudian akan walimah unduh mantu di pihak ikhwan di hari ketiga atau setelahnya, misalnya masih dalam satu kampung atau desa, apa ini termasuk berlebihan Ustadz? Ya, dari sisi berlebihan iya, tapi kalau dari sisi urf tidak masalah gitu ya. Baik, terakhir lewat YouTube saya jawab, apakah pasta gigi siwak dapat menggantikan siwak? Tidak, siwak itu menggunakan kayu siwaknya ya, beda. Apakah boleh seorang mengiklankan info lowongan kerja? Nah, kalau misalkan sudah mengiklankan nanti dapat bayaran. Iklan dapat bayaran boleh, selama iklan yang diiklankan itu iklan yang tidak bermasalah. Jika penjual gas katakan besok gas datang karena takut habis, hari ini beli gas bayar kontan dan meninggalkan tabung kosongnya ke si penjual, besok baru jemput gasnya, ini boleh Ustadz. Memesan berarti tidak masalah untuk itu. Bolehkah menerima hadiah berupa kue atau sembako dari orang tua santri? Kalau bukan pegawai negeri tidak masalah untuk itu. Apakah minyak di muka atau muka berminyak menjadi penghalang masuknya air ketika berwudu? Tergantung ini ya, bisa dilihat aja. Kok seperti mukanya itu basah terus, kalau air itu kena, airnya itu netes nggak pernah menempel, lah itu berarti air sulit masuk pada kulit yang ada minyak tadi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok kita akan lanjut lagi masih tentang tema walimah. Besok pagi juga tema bagus tentang risyu atau sogok. Silakan ikuti, mudah-mudahan dari ilmu yang manfaat dan Allah terus memberikan kita istiqomah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.